kasus-kasus kayak gitu. Apa? Peredaran Apa? bukan peredaran ya, perjalanan. Oh iya, panjang tuh. Apa enggak ya? Iya kali ya? Apa? Biasaan orang lama. Ketemu lagi, dan kali ini adalah video lanjutan dari kegagalan kita yang di video sebelumnya untuk nyalain Kijang Super ini. Kemarin emang gagal, kali ini mudah-mudahan nggak gagal lagi. Karena kita sudah berusaha menemukan masalahnya, udah bongkar segala macem, dan yang dibongkar apa aja, langsung deh gue jelasin aja langsung ya. Oke, dan ternyata masalahnya udah ketemu. Masalahnya ternyata itu memang ada di tangkinya. Tangkinya kenapa? Tangkinya itu kotor, karatan, dan ternyata itu efek dari penggunaan BBM yang kurang bagus kualitasnya. Saya nggak mau nyebut merek, tapi yang pasti ini perkara kita beli BBM-nya itu eceran. Jadi ada beberapa isu dari orang yang jual beli BBM eceran itu, biar mereka bisa dapat untung lebih banyak, itu dioplos gitu, dicampur sama spiritus. Nah ujungnya akhirnya dia kotor, menggumpal, ada beberapa tanah-tanahnya gitu di dalam tangki, plus karatnya juga campur di dalam tangki. Jadi itu menyumbat filter yang ada di depan. Memang di sedot pompa bensinnya masuk, bensinnya naik, tapi sampai ke filternya itu bikin filternya kotor, akhirnya jadi bensinnya nggak maksimal keluar dan akhirnya sampai ke karburator gitu. Makanya bahwa bensinnya ada tapi nggak terpercik apinya gitu karena nggak ada BBM-nya gitu. Nah kita kemarin juga udah kuras tangki. Kuras tangkinya itu kita buka dari sini nih, ada bautnya gitu, pakai kunci pas dibuka kuras tangki, yang akhirnya memang ya ketahuan ternyata kotorannya tuh dahsyat. Gambarnya ada nih. Nah, selain kuras BBM, kita sebenarnya juga kemarin ada bongkar karbu. Nah, karbunya itu mau nggak mau juga terefek dari kotornya BBM itu ya, dan kotornya tangki bensin. Jadi di sana tuh sampai ada keraknya, kotor banget di dalam karbunya, yang bikin akhirnya ya bukan peredaran ya, perjalanan BBM-nya itu nggak lancar sampai ke akhirnya ke pengapiannya itu. Makanya kemarin kita bongkar, udah dibersihin sekarang. Akhirnya mungkin ya udah bersih, tapi mungkin yang nggak bersih-bersih banget. Dan biasanya ini tuh dampak dari pengulangan penggunaan BBM yang kualitasnya kurang baik. Yang kayak saya bilang di awal tadi, bisa pakai BBM eceran belinya, atau ya mungkin memang kualitas BBM-nya nggak bagus aja gitu, yang sulfurnya tinggi lah, entah itu kotorannya juga dari tangki dasar SPBU yang kurang bagus, jadi kebawa ke tangki bensin. Kan sekarang banyak kan kasus-kasus kayak gitu. Jadi bongkar karbunya ini nggak kita lakukan sendiri, karena memang ya kita kan bukan expert. Nggak mungkin lah ya kali kita bisa ngebongkar karbu yang rumit itu, belum nanti ngeset spuyer dan segala macem, ada pelampungnya. Takut sih, yang ada malah mobilnya rusak, nggak bisa bener lagi, ntar terima bongkar nggak terima pasang. Jadi kita bawa karbunya ke tukang karbu. Setelah itu dibersihin sama dia, dibongkar karbunya. Jadi kita cuma ngelepas karbunya doang gitu. Ngelepas karbu kayak yang ada posisinya di bawah filter udara, ngebengkas. Kita angkat karbunya, setelah itu kita bawa ke tukang karbu, di sana dibersihin, dibongkar semuanya, dirakit lagi sama dia. Terus kita pasang lagi. Dan akhirnya sekarang waktunya kita buktiin kali ya, ini bisa nyala atau enggak gitu. Karena ya kan nggak mungkin masalahnya cuma satu itu doang gitu ya. Mudah-mudahan ini udah jadi jalan keluar yang paling akhir, jadi mobilnya bisa nyala. Oke lah. Oke, sekarang langsung kita trial. First try. Aki udah terpasang, udah nyala indikatornya. Coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wih, udah nyala. Mantep nih. Tapi emang idle-nya serendah ini kayaknya ya. Jadi dia emang agak bergetar gitu. Cuman ini harusnya bisa langsung jalan sih. Aman, langsung nyala. Dan kalau dilihat di sini kilometernya tuh 87.512. Tapi sebenarnya ini udah putar balik. Karena mobil ini udah jalannya jauh-jauh nih, udah ke Aceh, udah ke Bali. Sebelumnya ya. Sebelum nggak pernah dinyalain tuh jalannya jauh banget. Ini kalau dilihat emang ada indikator aki yang nyala, kemungkinan dia dari alternatornya yang udah lemah bisa jadi. Jadi mungkin pengisian listriknya itu nggak sebagus standarnya gitu, maksudnya nggak banyak itu pengisian listriknya, cuman sedikit-sedikit lah. Tapi harusnya nanti kita coba pakai jalan lah ya. Di video selanjutnya kita coba pakai jalan kali, kita lihat dia. Ini indikator bensin aja masih nyala loh. Bensinnya nggak terlalu banyak, oke. Suhu juga masih nyala kayaknya. Wah, seru sih kayak kalau dipakai jalan dulu, nyoba kali ya.
Oke, mobilnya udah nyala. Nanti kita bakalan test drive, bakalan coba dan gimana rasa mobil yang udah 10 tahun kira-kira nggak dipakai, kita nyalain terus langsung kita pakai jalan. Mudah-mudahan nggak ada kejadian yang aneh-aneh ya. Dan mudah-mudahan semua bagian dari mobilnya berfungsi dengan baik, nggak ada yang lepas tiba-tiba gitu. Jadi nanti jangan lupa nonton video selanjutnya. Kali ini kita matiin dulu mobilnya, kita istirahatin lagi. Biasaan orang lama, kalau matiin mobil, dimatiin ya. Sebelum dimatiin, digas dulu yang panjang.